wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pasti kalian sehat kan? Semoga dengan adanya wabah COVID-19 ini kita diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kalian yang tetap di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kepailitan dan PKPU. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Halo, nama aku Miranda Diai Pitaloka sebagai moderator dan ada Arif Haryani sebagai penyaji pertama, ada Muhammad Sodik sebagai penyaji kedua, dan ada Nazar Pradana sebagai penyaji ketiga. Langsung saja kita masuk ke sesi penyajian materi. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifa Aryani. Di sini saya akan membahas mengenai kepailitan dan PKPU. Definisi kepailitan dan PKPU dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada bab 1, pasal 1, butir 1 yang berbunyi sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hukum pengawas, di mana pada butir 5 dijelaskan lebih lanjut mengenai kurator bahwa kurator merupakan balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan debitur pailit di bawah pengawasan hukum pengawas. Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan kepailitan ialah kreditur dan debitur, di mana kreditur sendiri dijelaskan sebagai seseorang yang memberikan piutang terhadap debitur yang dapat ditagihkan di depan pengadilan. Kemudian debitur merupakan seorang yang menerima piutang dan harus membayar piutang tersebut kepada kreditur. Kepailitan dan PKPU memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dan selanjutnya, kepailitan dan PKPU sendiri memiliki tujuan hukum, di mana tujuan yang disebutkan mengenai diadakannya hukum kepailitan. Yang pertama, menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para kreditur. Kemudian yang kedua, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditur. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat dari para kreditur dengan cara memperoleh pembebasan utang. Nama saya Muhammad Sodik. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan perusahaan mengalami pailit. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah dijelaskan bahwa syarat-syarat perusahaan mengalami pailit atau kepailitan karena perusahaan mempunyai 2 atau lebih hutang kepada kreditur dan perusahaan tidak bisa melunasi sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo yang dikarenakan suatu hal, dan pihak kreditur dapat menagih semua hak ke pengadilan jika pihak perusahaan tidak melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo. Yang kedua, syarat-syarat kepailitan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah diatur tentang kepailitan yang berbunyi debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonannya satu atau lebih pihak kreditur. Dan ketentuan di atas ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Syarat yang pertama, debitur yang ingin dipailitkan harus mempunyai sedikitnya 2 utang. Kedua, debitur tidak melunasi sedikitnya satu hutangnya yang jelas
yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, utang yang tidak dibayar lunas itu harus hutang yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang permohonan pernyataan pilot. Menurut Imron Nadiem, di dalam rumusan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, ada beberapa pihak yang memohon pilot antara lain. Yang pertama, debitur. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pilot, dalam setiap hal diisyaratkan bahwa debitur mempunyai lebih dari satu kreditur karena merasa tidak mampu untuk membayar hutangnya, dan debitur harus membuktikan bahwa ia tidak bisa membayar hutangnya kepada pihak kejaksaan. Yang kedua, kreditur. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, berdasarkan undang-undang tersebut, seorang kreditur atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pilot selama memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di dalam undang-undang kepailitan tersebut. Yang ketiga, kejaksaan. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan, apabila permohonan pernyataan pilot yang mengandung unsur alasan untuk kepentingan umum tidak dipenuhi oleh kejaksaan, maka permohonan pernyataan pilot itu harus ditolak. Kesimpulannya adalah kejaksaan itu harus turut andil dalam permohonan pernyataan pilot yang mengandung unsur kepentingan umum. Di sini kepentingan umum itu dapat diinterpretasikan sebagai kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan masyarakat luas. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menerangkan bagaimana sih kepailitan ini dapat berakhir. Tentu saja sebuah debitur atau sebuah perusahaan yang memiliki jeratan kepailitan atau jeratan utang-utangnya di perusahaannya itu dapat mengakhiri kepailitannya, tentu saja dengan cara membayarkan semua hutang-hutangnya secara sah di hadapan hukum. Setelah pembayaran itu sudah dibayarkan secara sah di hadapan hukum, tentu saja badan hukum akan menunjuk sebuah kurator. Apa itu kurator? Kurator adalah yang bertugas sebagai pengawas atau penghubung antara debitur dan kurator. Bukan secara lunas oleh pihak debitur, maka si pihak kurator memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengumumkan bahwa si pihak perusahaan atau debitur ini telah melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan hutang-hutangnya. Maka dia terbebas dari kepailitan dengan cara memberikan pengumuman kepada pihak berita nasional atau melalui surat kabar nasional. Yang kedua adalah memberikan pertanggungjawaban mengenai pembebasan yang telah dilakukan kepada hakim pengawas. Paling lambat adalah 30 hari. Yang ketiga, kurator berkewajiban untuk memberikan berkas-berkas dan tanda bukti bahwa si pihak debitur ini telah membayarkan hutang-hutangnya secara sah di hadapan hukum. Artinya secara singkat, kurator memberikan tanda bukti bahwa pihak perusahaan ini telah membayarkan hutang-hutangnya secara lunas. Slide selanjutnya adalah saya akan menerangkan apa sih perbedaan kepailitan di Indonesia dengan Amerika Serikat. Sebenarnya ini materi tambahan ya di bab ini, karena di buku kita, di buku pengantar buku bisnis karya Munir Fuadi, ini tidak ada. Ini saya tambahkan dari salah satu buku di perpus. Saya tidak membawanya bukunya karena sudah saya kembalikan. Kalau di kepailitan di Indonesia itu, perusahaannya atau si pihak debiturnya itu belum tentu bangkrut. Tetapi kalau di Amerika, perusahaan yang dinyatakan pilot
itu pasti perusahaan itu sudah bangkrut dan tidak akan mungkin bisa untuk mendirikan perusahaan itu lagi, artinya sudah kolab. Kalau di Indonesia itu kan pilot memiliki banyak utang, tapi masih bisa untuk membayarkan hutang-hutangnya. Berbeda dengan Amerika. Kalau di Amerika kebanyakan hutang dan dinyatakan pilot, itu pasti sudah tidak bisa untuk membayarkan hutangnya. Kita kan kemarin pernah mendengar bahwa perusahaan Sariwangi dan Taro itu kan dinyatakan pilot, tapi perusahaannya kan nyatanya tidak mengalami kebangkrutan, hanya masalah mungkin keuangannya atau masalah internalnya di perusahaan, kita tidak tahu. Kalau di Amerika ada perusahaan dinyatakan pilot, itu sudah dinyatakan perusahaan itu sudah gulung tikar atau sudah mati. Baik, yang selanjutnya adalah apa sih akibat dari kepailitan dan PKPU bagi suatu perusahaan? Yang tentunya kepailitan dan PKPU ini sebuah momok yang negatif bagi sebuah perusahaan. Apalagi kepanjangan dari PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Tentu saja hal ini sangat menjadi bahan negatif untuk perusahaan lain untuk bergabung atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Apalagi di Indonesia, perusahaan untuk mempilotkan perusahaan lain itu sangatlah mudah. Cukup dengan 2 kreditur yang memiliki hutang dan hutangnya itu sudah jatuh tempo. Dan perusahaan tersebut belum mampu untuk membayar hutang-hutangnya secara lunas. Hal itu sudah bisa dipilotkan antar perusahaan tersebut. Apalagi kepailitan di Indonesia dan Amerika cukuplah berbeda secara signifikan. Kalau di Amerika, sebuah perusahaan yang dipilotkan, otomatis perusahaan tersebut sudah tidak bisa bangkit lagi atau sudah dinyatakan kolab. Dan sudah pasti perusahaan itu sudah gulung tikar atau sudah tutup. Sedangkan di Indonesia, sebuah perusahaan yang sudah dinyatakan pilot, perusahaan tersebut memiliki banyak hutang dan belum mampu untuk membayar, tapi perusahaan tersebut masih bisa jalan kan usahanya dengan secara normal. Itulah yang membedakan kepailitan di Indonesia dengan Amerika. Dan pasti akibat dari kepailitan bagi perusahaan ini menjadi momok yang negatifnya adalah slide terakhir, yaitu salah satu contoh perusahaan yang mengalami kepailitan PKPU di Indonesia, yaitu adalah Sariwangi dan Taro. Pada kasus ini saya akan lebih memfokuskan pada kasusnya Sariwangi, yaitu kegagalannya dalam mengatasi hutang-hutangnya yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kepailitan, yaitu Sariwangi. Sariwangi itu sendiri adalah sebuah perusahaan yang terkenal di Indonesia yang mengalami kepailitan beberapa waktu yang lalu. Sariwangi mengalami pailit dengan jumlah hutang yaitu yang cukup besar 1.050.000.000. Sariwangi sendiri mengalami kepailitan karena kegagalannya dalam mengembangkan teknologi di perusahaannya. Maka dia mengambil hutang di 5 bank, yaitu Ice Bank, yang kelasnya Ice Bank, Panin Bank, Tribo Bank, dan yang terakhir adalah Women World Bank. Investasi itu gagal dikarenakan Sariwangi membuat gerakan di teknologi pertaniannya. Hal tersebut menyebabkan kegagalan karena sudah terlanjur hutang yang cukup besar dan pendapatan penjualannya tidak seimbang dengan hutang yang dia gunakan. Tetapi meskipun proyeknya gagal dan hutangnya tetap banyak, tetapi produknya masih kita temui di masyarakat Indonesia, bahkan di pasar-pasar yang masih menyediakan produk tersebut. Mati perusahaan belum tentu mati produknya.
Itulah kepailitan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Nah, itu tadi penjelasan dari para penyaji. Bagaimana? Jelaskan? Oke, kita masuk ke sesi yang terakhir, di mana saya sebagai moderator akan menyimpulkan bahwa kepailitan itu merupakan suatu proses di mana seorang debitur itu yang punya kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Berlakunya hukum kepailitan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. Tujuan hukum kepailitan yang sudah tadi dijelaskan, di mana menjamin pembagian yang sama, mencegah agar dapat debitur tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, memberikan perlindungan kepada debitur. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 tentang kepailitan dan PKPU. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.